Halo, balik lagi bersama saya Juan Anito di channel Mas Yawei. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mereview sepeda motor Vario 155 alias Vario 125 yang sudah di-upgrade menjadi Vario 155. Seperti apa detailnya dan apa saja yang sudah dirubah, langsung saja kita simak videonya secara detail. Sebaiknya kalian like dan share video ini, dan juga jangan lupa subscribe. Oke, lanjut, kita akan bahas secara detail dan mereview apa saja yang sudah dirubah dan apa saja yang sudah dipasang. Nah, untuk reviewnya, sepeda motor ini sebenarnya dengan konsep harian nyaman namun tetap elegan. Seperti yang kalian lihat pada video ini, tidak banyak perubahan pada sepeda motor ini, namun menggunakan banyak part performance yang ditujukan untuk kenyamanan harian. Untuk mesin ini upgrade dari Vario 125 menjadi 155 dan banyak penyesuaian agar nyaman untuk harian ya, namun tetap bertenaga, itu penting. Dan yang paling penting lagi adalah mesinnya harus awet. Nah, untuk perubahan apa saja secara detail, langsung saja kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita bongkar detail motor ini. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Nah, untuk penampakan motornya itu seperti itu. Itu catnya masih orian ya, ori pabrik, belum di repaint, jadi bawaan dari body kayak gini. Tapi untuk beberapa part kayak shock, terus velg dan behel itu udah dicat ulang atau di repaint menggunakan cat dari Samurai. Oke, kita lanjut saja secara detail. Untuk bagian atas depan, untuk spion menggunakan Honda Click Thailand HMA. Ini bukan ori tapi mereknya HMA Ori. HMA Ori lumayan bagus dan ini kokoh, kalian dapat lihat sendiri. Dan ini udah saya pakai beberapa tahun ya, 3 tahun lebih, awet, nggak ada masalah. Ini harganya karena setengahnya dari Click Original Thailand, jadi lumayan worth it. Dan kacanya pun ini cembung, bukan abal-abal. Oke, lanjut untuk hand grip, saya menggunakan Kawasaki. Ini nanti kalau kalian mau nyari, saya kasih link di deskripsi video. Nah, untuk bandul stang, saya gunakan bandul chrome kayak gini. Untuk bandul ini kalian dapat gunakan menggunakan PCX lokal saja, karena bentuknya lebih elegan ya daripada ini, dan dia lebih besar gitu. Ini sangat berfungsi untuk mengurangi getaran stang, karena saya udah nyoba sendiri. Nanti juga saya kasih link di deskripsi ya. Untuk handle rim, saya menggunakan CBR untuk bagian belakang. Ini handle kopling sebenarnya. Terus dudukan spion ini saya potong menggunakan gerinda. Ini PNP, tinggal pasang aja. Ini murah daripada beli milik Honda Scoopy non ABS ya. Dan ini handle-nya lebih panjang, jadi remnya jelas lebih pakem. Untuk master rem, saya menggunakan Honda ADV. Ini handle-nya panjang dan pistonnya itu 12,7. Ini mampu untuk menyuplai Nissin Samurai. Ini bautnya udah saya ganti stainless kayak gini ya. Ini kalau baut-baut kayak gini kalian dapat cari di all shop aja, bebas kemana aja. Dan untuk sen, lampu sen, saya menggunakan sen LED seri 3030 menggunakan lensa. Ini super brake. Oke, untuk nyalanya kita coba saja langsung ya, biar kalian lihat. Untuk nyala lampu sennya seperti ini, sangat terang ini sebenarnya kalau dilihat langsung, dan jauh lebih terang dibandingkan original motor. Untuk bagian kanan, ini saya beli di Shopee, harganya sekitar 20 ribuan satu biji. Kemudian turun sedikit ke kunci kontak. Nah, ini sudah menggunakan keyless ya, keyless rakitan. Ini punya PCX lokal. Ini saya rakit sendiri, habisnya ya lumayan 1 juta lebih. Tapi ini worth it sekali karena ini sangat aman. Jika kalian tidak membawa kunci, ini nggak bisa diputar. Dan ini udah ada alarmnya, jadi sangat berfungsi jika kalian parkir di luar rumah maupun di tempat umum. Selain menggunakan kunci kontak yang udah keyless, ini saya pasang
socket lighter ini buat ngecas HP. Jadi nanti tinggal kita pakai car charger itu ya, tempelin aja. Bentuknya kayak gini, bisa ditutup rapet, jadi nggak konslet dan nggak karat. Ini saya beli online juga, cari aja socket car charger. Nah, untuk gantungan barang ini saya menggunakan fastback ya. Kalau mau nyari dengan kualitas yang lebih bagus, kalian cari black diamond saja. Itu baunya udah stainless. Untuk handle kanan sama, hand grip kanan maksudnya menggunakan Kawasaki, mantap banget. Handle-nya tuh empuk dan besar, jadi digenggam itu mantep. Untuk jalur stangnya sama ya, kalian dapat gunakan Honda PCX aja, lebih simple dan gampang nyarinya. Link nanti di deskripsi ada. Kemudian lampu depan saya menggunakan LED 3 titik RTD untuk bagian kiri, tapi untuk kanan ini merek apa nggak tahu, udah lama belinya. Nah, untuk headlampnya ini masih ori ya, nggak dirubah-rubah. Oke, kita lihat nyalanya seperti apa. Lanjut ke bagian samping, ini saya menggunakan standar bit karbu biar motornya itu nggak terlalu miring. Kemudian bautnya udah stainless. Pernya menggunakan per ori yang di chrome. Untuk standar belakang juga sama, per ori di chrome. Dan baut bak CVT ini stainless ya, tapi bukan pro bolt. Jadi ini mirip ori, bentuknya kayak gini. Untuk baut rumahan keong itu juga stainless semua. Kemudian stepnya itu saya menggunakan Vario 150. Ini lumayan bikin tampilan lebih mewah dan elegan. Setelah ini ada geriginya, jadi nggak licin. Dan untuk step ini pun masih nyaman ya, enak digunakan. Terutama menggunakan step yang step yang aluminium ini lebih solid dibanding orinya yang karet itu. Jadi diinjak lebih mantap. Ini juga cukup lebar, jadi diinjak itu nyaman kayak gitu. Kemudian untuk bak CVT ini udah saya repaint menggunakan black metallic dari Samurai Paint. Untuk box filternya full Vario 150, dari filternya maupun tutupnya dan belelainya. Kemudian untuk selang intake ini radiator, menggunakan selang radiator Ford laser, diameter dalamnya itu 35 mm kayak gini. Untuk CVT ini udah full dirubah ya, puli macam-macam dan kawan-kawan, itu ada di video di channel saya, kalian cari aja nanti di channel saya. Untuk perubahan mesin juga udah lumayan banyak. Intinya spek 155 MBRT S10, klepnya standar, porting nggak gede-gede ya, cukup buat ngerapin dan menghaluskan saja. Kemudian throttle body Vario 150 di rimmer 29 mm. Injektor Vario 150 menggunakan PGBag dari IQ-Tech. Nah, untuk lampu depan tuh nyalanya kayak gini. Ini sangat fokus ya. Nah, kalian dapat lihat. Jika kita naikkan kameranya nggak silau. Nah, seperti ini. Ini sejajar dengan mata orang dewasa. Tapi kalau diturunkan, nah, jadi sinarnya fokus. Itu tergantung dari kalian nyetingnya juga. Ini kenapa flicker kayak kedip-kedip itu, karena emang Vario itu sistem kelistrikan buat lampu PWM digital, jadi dia pakai frekuensi bukan DC arus dari aki. Jadinya kayak gini. Emang bukan masalah LED-nya, tapi masalah emang bawaan motor tuh kayak gini. Nah, ini saya tempelkan emblem Prestige. Ini biar nambah elegan motornya ya, kayak gini. Ini bukan Prestige ori, tapi ini seperti stiker atau emblem lentur gitu. Ini saya beli di Shopee atau Topet, lupa, harganya murah, nggak nyampe 50.000 sepasang kanan kiri. Ini mirip ori ya, jadi mengkilap gitu. Untuk jok belakang ini custom ya, jadi ini busanya itu sebenarnya 2 tapi dipapas lagi alias double. Dan kulit joknya menggunakan MBTech, dikasih jahitan biar nampak elegan. Nah, ini jadi agak tebel gitu ya. Nah, ini empuk banget ini, Kak.
Kalau buat goncengan maupun yang di depan juga empuk. Tapi tidak ambles, dan ini belum menggunakan latex. Walaupun tidak menggunakan latex tapi tetap empuk. Kemudian emblem saya menggunakan Vario tahun 2018. Ini sebenarnya Vario 150 tapi tulisan 150-nya nggak dipasang biar simple aja kayak gini. Untuk bodi ini bukan repaint ya, ini jadi udah di coating, dipoles kemudian di coating kayak gini. Untuk lampu belakang ini saya menggunakan sen yang sudah di smoke, dan stop lamp pun mikanya juga udah di smoke. Ini sebenarnya bening kemudian di smoke, tapi LED-nya merah jadi kayak ori kalau nyala. Oke, langsung aja kita ke depan lagi. Nah, plat nomornya ini custom ya, jadi ini ori tapi kita rubah di tukang bubut, tukang plat nomor maksudnya ya, bukan tukang bubut. Budgetnya 50.000, depan belakang ini stiker jadi reflektif, dan ini catnya Dove. Ini biar kelihatan rapi aja. Lanjut ke bagian bawah, bagian depan. Ini saya menggunakan kaliper dari Nissin Samurai 2 piston. Masing-masing pistonnya itu diameter 27, jadi lumayan gede dan pakem. Untuk selang rem menggunakan TDR karbon, panjangnya 90 cm. Ini udah pas kalau dipakai di Vario. Nah, untuk piringan saya menggunakan KTC 260 mili. Ini floating, dan ini bagian tengahnya ini aluminium CNC, jadi nggak berkarat dan warnanya pun nggak bakal berubah. Untuk baut-bautnya ini udah stainless. Ini bracketnya dari STMJ. Ini baut asnya Probolt tiruan, maksudnya ini stainless ya sebenarnya emang, atau hang Thailand, termasuk baut piringannya biar rapi aja. Kemudian bushingnya saya menggunakan aluminium ya biar rapi, nggak kelihatan berkarat. Nah, untuk velg saya masih mempercayakan velg ori tapi dibalut dengan ban Pirelli Diablo Rosso Corsa. Nah, ini bannya penampakannya kayak gini, Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Untuk profilnya seperti ini ya, ini saya tunjukkan. Ini sebenarnya ban soft compound. Kalau harganya itu di toko sekitar 275 sampai 300.000. Ini bannya cukup enak ya. Udah saya pakai berapa ya? Sekitar 2000 km lebih lah, mungkin 3000. Mau hujan deres, kering, buat belok, buat ngerem, gigit banget ini ban. Sangat recommended, dan handlingnya itu enteng yang paling penting. Kalau kalian mau cari ban soft buat depan, cocok pakai Pirelli ini. Pilihan kedua ya ada FDR. FDR juga bagus. Tapi untuk profilnya saya lebih suka Pirelli, dan lebih cocok aja di motor saya, lebih rapi ya dilihat dari samping kayak gini. Untuk kaliper Nissin Samurai ini sangat pakem. Kalian kalau mau pakai bisa beli di official Semco, Tokopedia itu ada. Untuk bracketnya ya, Nissin Samurai itu lengkap dari 190, 220 sampai 260. Kalian tinggal pilih aja atau tanyakan stoknya ke tokonya Semco official. Nah, bicara velg belakang masih sama dengan velg depan, yaitu menggunakan velg Vario 125 Super Old dibalut dengan ban Maxxis Green Devil ukuran 100/80. Ini bannya itu untuk belakang sangat recommended ya. Jadi bannya itu empuk dan gripnya top banget. Untuk masa pakainya lumayan lama. Ini kalau nggak lewat jalan-jalan beton bisa sampai di atas 10.000 km. Ya, untuk handlingnya juga enak, nyaman dan enteng kayak gitu. Kemudian untuk pengereman belakang saya menggunakan kampas rem RCB. Ini kalian dapat cari juga di channel saya, udah ada cara gantinya dan pembahasan remnya itu. Paha rem model Suzuki Japan, kemudian pernya stainless kayak gini, baut-baut juga udah stainless, Probolt atau hang Thailand. Kemudian untuk shock breaker belakang saya mempercayakan kepada YSS atau YSS G series tabung bawah alias C Euro. Nah, ini G series laser. Ini panjangnya 330 mili, cocok buat Vario, dan untuk spring rate-nya itu cocok buat sendirian maupun boncengan. Tapi ini spring rate-nya itu empuk buat C Euro ya. Jadi nanti kalian perlu setel agak ke atas biar nggak ambles motornya. Untuk tipe shock ini dampingnya itu lumayan lembut dan empuk. Dibuat sendiri atau mau pakai boncengan sangat stabil untuk shock ini. Ini shocknya juara, bagus banget untuk performancenya.
Nah, untuk kalian yang cari kenyamanan dan performance, kalian dapat pilih J series tabung bawah ini atau J Euro. Tapi kalau untuk performance lebih atau yang kalian cari adalah kestabilan yang lebih, kalian cari yang tabung atas, tapi itu dipakai harian sangat keras. Kalau saya lebih cocok menggunakan shock ini, J Euro. Oke, kita balik sebelah kanan. Ini sama plat nomornya, custom di tukang plat nomor agar lebih kelihatan elegan. Kemudian saya menggunakan mata kucing. Ini original Stanley ya, untuk pemanis saja biar warnanya motor itu nggak mati. Nah, untuk Hager itu saya menggunakan Hager Airblade Vietnam. Ini Airblade Old, ini panjang dan bikin tampilan motor itu sangat rapi. Nah, kalian dapat lihat sendiri kayak gini, tampilannya sangat rapi dan padat gitu ya, nggak kopong. Ini kemudian saya kasih pemanis, tempelan stiker atau emblem HRC, cari aja di all shop banyak. Kemudian untuk knalpot itu saya masih menggunakan knalpot original. Ya sebenarnya kalau dibilang nggak cocok, ini knalpotnya udah nggak cocok buat Vario saya yang udah naik spek ke 155. Tapi ini lehernya udah diganti 26, 28, 30. Jadi lumayan nggak terlalu parah nahannya itu ya. Karena kalau putaran atas ini knalpot emang nahan, RPM-nya nggak mau naik sampai 9.000, kali mentok 8.000 RPM, 8.600. Tour speed-nya 125-an. Udah mau naik lagi susah. Ya paling mentok 130, RPM-nya nggak jauh dari itulah. Untuk cover radiator ini menggunakan Honda ADV original ya. Kalau dipasang ke Vario itu kelihatan rapi, dan ini sirip-siripnya itu mendorong angin dari luar untuk masuk ke radiator. Jadi maksimal untuk mendinginkan mesin. Nah, jika kalian butuh stepnya ini nanti saya kasih linknya. Ini bautnya juga saya menggunakan baut stainless untuk tojosannya ini ya. Nah, ini murnya itu menggunakan mur nilon, jadi nggak gampang lepas kayak gini. Oke. Nah, untuk bagian belakang ini saya juga udah menggunakan baut-baut stainless kayak baut Hager ini, baut arm dan baut roda. Namun untuk baut knalpot belum saya ganti ya, karena menurut saya kayak gini juga udah rapi dan nggak masalah. Baut knalpot itu nggak berkarat karena dia di plating hitam. Untuk bagian mesin, jika kalian penasaran, kalian dapat lihat video-video pada channel saya seperti apa aja rubahannya. Tuh ada beberapa ya. Dan untuk CVT itu juga udah ada, malah CVT itu udah full mulai dari pemasangan dan speknya apa aja. Ini saya akan menambahkan untuk spek mesinnya ya. Mesinnya itu 155 menggunakan blok dan head Vario 150. Pistonnya CS1 diameter 58,5 tanpa dicowak untuk cowakan klepnya. Jadi udah PNP pistonnya. Kemudian quarternya jangan terlalu longgar maupun terlalu rapat ya. Kalau terlalu rapat gampang ngejim, dan kalian juga perlu perhatikan gap ring pistonnya, gapnya seperti apa. Jika kalian terlalu mepet, nanti kalau suhunya tinggi dia macet. Minimal 0,25 ya untuk ring piston atas dan bawahnya, atau ring 1 dan 2. Kemudian throttle body Vario 150 di rimmer 29 termasuk intake manifoldnya. Selang intake menggunakan selang radiator dari Mazda Interplay ataupun Ford Laser. Itu diameter dalamnya 35, jadi cukup besar. Nah, ini ya, ini untuk sambungannya itu menggunakan selang intake-nya Satria Hiu. Itu selang, maksudnya sambungan ini kan disambung kayak gitu. Untuk cam menggunakan BRT S10. Kemudian portingnya itu hampir standar tapi dirapikan lagi. Klepnya juga standar, di back cut valve doang. Kemudian ya kayak gitu. Termostat masih standar dipasang. Water pump juga ori bawaan motor yang kilometernya udah 70 ribuan. Untuk oli ya, oli itu di video sebelumnya ada. Itu untuk oli saya menggunakan Shell HX7 5W40. Sebelumnya saya menggunakan Fastron Gold. Dipakai 4000 km nggak menguap sama sekali ya, jadi utuh ketika saya tap kayak gitu. Untuk tampilannya kayak gini ya dari kanan. Oke, sekian review dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini demi keberlangsungan, dan juga tonton terus dan ikuti channel saya di Mas DAW Channel
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.